Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Loto memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Sudah terlihat ya bahwa desas-desus terjadi penipuan oleh Babang Andika Mahesa ini dengan Dinar Miswari yang manis sekali atau Dinar Candy ini. Candy, ternyata itu semua cuma hanya kesalahpahaman. Hanya kesalahpahaman aja. Tapi yang satu ini nih, Babang yang tampan ini memang selalu identik dengan perempuan cantik. Tapi yang jadi masalah untuk kasusnya kali ini adalah bukan masalah tentang percintaan. Bukan percintaan. Karena masalah ada sesuatu di belakangnya. Kayak tadi kan katanya ada sempat masalah dengan Pamela gara-gara kemarin Pamela nggak datang ke acara IO-nya yang diundang di Lampung gitu, malah yang datang malah artis yang lain gitu, jadi menyebabkan kerugian yang sangat besar gitu. Ya itu kan nanti Babang mau nelfon karena Babang Betul. sekarang ini katanya lagi mau naik pesawat terbang juga gitu ya. Kita nantikan aja apakah ada kisah cinta lainnya dengan pramugari ya. Bisa Begitu jadi. terbang kemana pulang udah ada press conference lagi. Bisa Tapi jadi, ya betul. ternyata Babang ini baik, selalu menolong ya Betul, kan. betul. Karena nggak ada transferan juga katanya, ada bukti transferan nggak gitu. Kecuali kalau transferan rasa, nah itu baru Nah, ada itu beda lagi, buktinya. kalau transfer rasa beda lagi. Nah. Oke, baik pemirsa, berita tadi sekaligus membuka Insight Siang hari ini bersama saya Ruli Abdinargana. Dan Saleh Nathan, tentunya dalam 1 jam ke depan kita akan menghadirkan informasi-informasi dari dunia selebriti. Nah, ada juga cerita inspiratif nih dari seorang Melanie Subono. Pemirsa pasti udah tahu ya, ada postingan dari Melanie ini yang mengungkapkan betapa harunya bahwa pada saat dia memesan ojek online, ternyata yang datang ini kayaknya sangat kenal sekali dengan sosoknya Melanie gitu. Dia selalu bilang gini, maaf mbak lupa ya sama saya. Oh kenapa ya gitu. Mbak nggak ingat ya, mbak ingat gak dulu 23 tahun yang lalu mbak tuh pernah ngajak kami jalan-jalan. Lalu kayaknya saya menangis, sendal saya putus. Tapi ternyata Mbak Melanie ini dengan baik hati membelikan saya sendal dan juga menggantikannya. Karena mulai hari itu saya selalu mengingat kebaikannya Mbak. Dan mulai hari itu juga saya selalu berbuat kebaikan terhadap sesama. Oh, jadi nggak sengaja nih Melanie Subono ini ketemu bersama sosok pengendara ojek online ini, padahal yang sebelumnya pernah ditolong sama Melanie gitu maksudnya. Jadi dulu Melanie sempat menolong si bapak ojol ini, pernah membelikan sendal yang mana ceritanya itu sangat miris gitu ya, karena sendalnya putus seperti itu, dan nggak sengaja di sini pertemukan kembali. Ya, Gitu. kita akan lihat seperti apa sih haru biru pertemuan dari seorang Melanie Subono dengan seorang driver ojek online berikut untuk Anda. Pemirsa Insert tentu ingat beberapa hari lalu Melanie Subono mengunggah sebuah foto bersama seorang driver ojek online. Foto itu sangat bermakna bagi Melanie, lantaran sang pengemudi adalah anak kecil yang pernah dibelikannya sandal jepit 23 tahun yang lalu di sebuah tempat wisata. Kebaikan sederhana Melanie itu diingat oleh sang pengemudi yang akhirnya dipertemukan lagi dengan Melanie. Ditemui tim Insert kemarin, Melanie mengaku terkejut pemuda itu mengingat kejadian yang sudah terjadi 2 dekade lalu. Pasalnya putri promotor musik Adri Subono itu tidak pernah mengingat apapun kebaikan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Cukup aneh sih buat gue sebenarnya, karena gue sering sekali ketemu yang gitu, yang nyamper, pernah ditolong atau menolong, which is nggak pernah coba gue ingat sama sekali. Tapi ini orang berbeda dari ratusan orang yang pernah tiba-tiba muncul thank you gitu. Jadi 3 hari lalu gitu gue naik ojek, tiba-tiba orangnya excited gitu, kayak yang terus emosional lah gitu. Gue pikir emosional biasa yang Mbak Mel minta foto atau apa gitu kan. Ternyata di jalan dia mulai nanya, Mbak dulu ini ya itu ya. Terus gue yang ya sambil kerja gue yang jawabnya ya enggak. Terus dia kayaknya bete gitu yang Mbak lupa ya sama saya ya. Terus gue nggak enak kan, terus dia ngomong siapa mas, tolong ingetin. Terus bilang itu loh mbak 23 tahun yang lalu. Gue buset, gue yang kemarin aja udah lupa. Ternyata dia ngomongin sesuatu 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu Mbak Mel pernah ngajak kita rame-rame ke Dufan. Terus gue masih ragu karena itu cukup sering gitu ya ngajak orang jalan-jalan gitu. Nah terus saya kondisinya saya anak panti. Waktu itu saya tuh udah malu banget sebenarnya, sendal saya tipis banget. Terus tiba-tiba nyampe sana beneran dia putus sendalnya gitu. Terus
Terus saya nangis di pojokan. Terus dia nanya, terus gue nanya dong, nah terus gue ngapain pas lo nangis? Nah Mbak Mel nyamperin saya, rangkul, terus Mbak Mel beliin sendal baru, bilang udah sini beli sendal baru. Tidak hanya terkejut, namun Melanie terasa terharu lantaran pengemudi bernama Parman itu juga mengatakan bahwa ia sangat terinspirasi oleh pemberian kecil Melanie kepadanya di masa lalu. Ya udah, maksud gue, oh ya udah deh gitu. Terus abis itu yang bikin dia berbeda dari orang yang selama ini gue temuin adalah tiba-tiba dia ngomong, ya Mbak, sejak itu dia tuh dapat poin yang pengen gue sampein. Sejak itu saya berusaha jadi orang baik. Berapa lama kemudian saya langsung keluar dari panti, saya sendiri berangkat ke Surabaya. Saya masuk pondok pesantren, ya saya belajar kebaikan, belajar agama segala macam. Dia cerita sekarang saya udah berkeluarga, punya anak 2, dan saya itu sekarang ini sih yang membedakan dia dari yang lain yang pernah datang ke gue adalah dia ngomong, sekarang saya tuh berusaha nerusin, saya kebaikan itu saya terusin lagi gitu. Nah itu sih yang bikin gue. Sama halnya begitu udah gue turun dia sempat doain gitu-gitu, terus gue samperin, gue cuma ngomong gini, ya Mas, gak usah inget gue pernah ngapain, gak usah diinget-inget, yang perlu lo inget adalah kalau lo ngeliat sesuatu atau orang yang butuh, lo tolong lanjutin lagi kebaikannya. Ya, sejatinya kebaikan seseorang meski hanya sedikit saja akan terus diingat oleh semua orang. Apa yang dilakukan Melanie Subono tentunya menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk tidak takut berbuat baik dan menolong siapapun. Apalagi yang membuat perempuan 42 tahun itu terkesan adalah karena kebaikannya menolong si pengemudi ojol, mendorongnya untuk terus berbuat baik hingga meraih kehidupan yang lebih baik lagi saat ini. Gini ya, dia bukan bersyukur karena sendal yang gue beliin, tapi dia bersyukur bahwa ada yang nyamperin gue dan pada saat gue malu atau gue nangis, ada yang nyamperin gue dan perhatiin gitu. Itu sih kayaknya yang bikin gue lebih terenyuh juga ya, karena ini kan selama ini yang selalu gue pengen coba ajarin ke orang dengan hashtag gue di medsos bertahun-tahun, bahwa yang kebaikan tuh nggak usah nunggu lo punya MM-an gitu ya, ntar deh gue belum kaya. Ya kalau kaya, lo nggak kaya gimana gitu. Lo bisa lakuin dengan hal yang terkecil. Lo nggak punya duit bisa senyum, lo nggak punya senyum, lo punya waktu lo bisa ngerangkul. Jadi ini orang tuh dapat banget poin yang pengen gue sampein. Sangat seneng karena that's the whole point of gue melakukan hal kayak gini. Hal kayak gini kan nggak akan pernah ada awardnya ya, dan reward dan award dan penghargaan terbaik yang bisa lo dapat adalah pada saat orang memang akhirnya tersentuh dengan lo melakukan, dan akhirnya dia melakukan juga dan gak berhenti dia dan lanjut lagi ke orang lain. Sebagai bentuk apresiasi Melanie terhadap pria yang kini memiliki 2 orang anak itu, Melanie pun berniat mencari informasi sang pengemudi. Ia berniat mengajak keluarganya untuk napak tilas, berlibur di tempat wisata di mana Melanie pernah menolongnya dulu. Gue lagi berusaha nyari dia, pengen ajak anak-anak yang 2 itu, kata dia punya anak 2, mau ajak ke Dufan. Pengen aja ajak ke Dufan, karena kita kan Dufan, cuman tadi pagi dari pihak ojolnya bilang nggak bisa ngasih data itu, tapi mereka bisa coba arrange ketemuin gitu. Sayangnya, nampaknya keinginan Melanie Subono itu belum bisa terrealisasi dalam waktu dekat, sebab keluarga pengemudi ojol tersebut diketahui menetap di wilayah Purwokerto.